Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah kenapa Islam itu dimusuhi. Tema ini kita ambil dari buku yang ditulis seorang ulama berkebangsaan India yang sangat dikenal luas di dunia Islam, penulis yang sangat produktif, ilmuwan, ulama yang keulamaannya diakui oleh dunia. Ya, bukti beliau mendapatkan banyak penghargaan dari dunia internasional. Beliau bernama Syekh Hasan Ali An-Nadwi atau lebih dikenal dengan Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Beliau menulis salah satu dari 50 buku tulisan beliau yang sangat terkenal yang berjudul Maza Khasiral Alam bi inhitatil muslimin. Kerugian apa yang akan dialami dunia dengan kemunduran umat Islam. Dalam buku itu salah satu tema yang beliau bahas adalah kenapa Islam itu dibenci atau dalam kurung dimusuhi. Inilah yang ingin kita bahas. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, sedikit kami berikan pengantar agar tema ini tidak menjadi polemik, apalagi sampai ada yang berniat untuk menspiralkannya. Serangannya luar biasa bertubi-tubi dalam satu bingkai besar yang disebut dengan deislamisasi, yaitu pencitraan buruk terhadap Islam dan umat Islam. Yang kedua, ini bukan untuk mengkritik siapapun, tapi ini sebagai otokritik ke dalam diri umat Islam agar mengetahui kenapa agamanya dalam tanda kutip dijadikan musuh oleh mereka yang memusuhi, sehingga bisa bersikap dan menyikapi semua yang terjadi hari ini dan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Kita punya pegangan sehingga tidak mudah gamang, apalagi sampai bertindak di luar yang dibolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pertama yang harus kita clearkan, apakah memang ada orang yang tidak suka atau memusuhi Islam? Itu clear. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Harus dicatat baik-baik. Ketika ada yang membacakan ayat ini, jangan menuduh ayat ini ayat intoleran, apalagi sampai dituduh menyebarkan kebencian, hate speech, atau bahkan menebarkan permusuhan. Tidak. Yang mengatakan Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridho terhadap umat Islam bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan ajengan, bukan tuan guru atau siapapun, tapi mutlak pasti tegas Allah yang mengatakan. Tapi catat, semua ini tidak membuat kita umat Islam bermusuhan dengan siapapun, karena salah satu prinsip beragama dalam Islam, salah satu pondasi beragama dalam Islam, yakhtalituna walaki yatamayyazun,
Umat Islam itu siap berbaur dengan siapapun, siap hidup berdampingan dengan siapapun, tapi tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Yang ditentang oleh umat Islam itu adalah ketika muncul pemikiran pluralisme agama. Pluralisme itu ada dua, ada pluralisme sosiologis, keberagaman dalam konteks sosial, itu sebuah sunnatullah. Tapi kalau sudah pluralisme agama dalam arti menyamaratakan semua agama, itu tegas haram hukumnya dalam Islam. Jadi kita jangan sampai kehilangan identitas sekalipun kita siap berbaur dengan siapapun. Maka kalau ada yang tanya pilih mana, Pancasila apa Al-Quran? Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya Pancasila apa Quran, pilih mana? Wah, enggak lulus TWK itu. Stabilo merah itu. Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena pertanyaannya saja sudah salah. Kenapa salah? Dua hal yang berbeda itu tidak bisa dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Karena Quran dengan Pancasila kedudukannya beda, Pak. Laki-laki jelas punya hakikat, perempuan juga punya hakikat tersendiri. Dibanding-bandingkan yang nggak bakal nyambung. Nggak bakal nyambung. Jadi kalau ada yang bertanya, tapi tadi beliau benar jawab, karena pertanyaannya kadung ditanyakan, ya wajib dijawab tegas, ya Quran. Bukan yang menjawab yang salah, tapi yang bertanya yang salah. Pertanyaannya yang salah, jawabannya benar, harus Quran. Kenapa harus Quran? Dalam Al-Quran ada Pancasila, dalam Pancasila nggak ada Al-Quran, Pak. Tidak semua Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran ada dalam Pancasila, tapi semua nilai-nilai Pancasila insya Allah ada dalam Al-Quran. Dan status kedudukannya berbeda. Pancasila itu pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sementara Al-Quran landasan hidup bukan hanya dunia, tapi juga sampai akhirat. Jadi kedudukannya nggak sama, nggak apple to apple kalau kata orang sekarang itu. Jadi yang sekarang bagaimana Islam dan Indonesia itu sama-sama dicintai secara proporsional dan profesional. Masing-masing ada makomnya, ada tempatnya. Islam itu landasan hidup, tentu lebih luas daripada pandangan hidup. Pancasila itu pandangan hidup, Islam itu landasan hidup. Apapun yang Bapak Ibu cari ada dalam Islam, belum tentu ada dalam Pancasila. Sekali lagi, ini bukan mempertentangkan, tetapi memberikan contoh agar lebih jelas cara mendudukkannya. Contohnya, kalau Bapak Ibu mencari cara tidur menurut Islam, itu ada, Pak. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Ada sunnah dalam tidur. Tapi kalau antum cari bagaimana tidur menurut Pancasila, itu nggak ketemu. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Siapakah mereka yang memusuhi umat Islam? Yang pertama tentu adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Walaupun tidak semuanya. Ini digarisbawahi, di underline. Tidak semua orang-orang kafir itu tidak suka terhadap Islam. Tapi pada umumnya kebencian itu pasti ada. Yang pertama. Yang kedua adalah kaum musyrikin. Orang-orang musyrik. Salah satu contoh dari kelompok musyrikun itu adalah
kelompok-kelompok Syiah itu musyrik gitu. Jadi nggak bisa dikatakan Syiah itu Islam, nggak bisa. Ya musyrik karena teologinya sudah berbeda dengan apa yang ada di dalam Islam. Jadi yang pertama kafir, musyrik, yang ketiga munafik. Ya kaum-kaum munafik itu ya kaum-kaum liberal. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain itu. Ya salah satu bingkai besarnya orang-orang munafik dalam kekinian itu adalah kelompok yang kita sebut dengan istilah kelompok al-nyinyiriyun. Ya, kelompok yang selalu nyinyir saja. Apa aja dinyinyirin tentang ajaran Islam, tentang umat Islam dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kenapa Islam itu dimusuhi atau kenapa Islam itu dibenci? Kita lihat dari dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan realitas sejarah, fakta sejarah, dan yang kedua pendekatan teologis secara ajaran. Yang pertama dari pendekatan realitas sejarah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama secara pendekatan sejarah, kenapa umat Islam atau Islam itu dibenci dan dimusuhi? Barat itu punya trauma yang sangat dalam terhadap umat Islam. Dalam sejarah, minimal Barat itu kalah 4 kali secara telak terhadap umat Islam, sehingga melahirkan trauma yang berkepanjangan terhadap umat Islam. Yang pertama, kalahnya Barat di saat Andalusia ditaklukkan oleh umat Islam. Dulu namanya Semenanjung Iberia, sebelum dinamai Andalusia. Hampir kurang lebih 800 tahun umat Islam berkuasa di sana. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel itu sangat menyakitkan bagi Barat. Dijebol tembok pertahanan yang tebalnya 30 meter, Bapak Ibu sekalian. Ditaklukkan. Yang ketiga, pengepungan kota Vienna yang sekarang dikenal dengan Wina atau Austria, 2 kali dikepung oleh umat Islam sampai ditaklukkan. Dan yang keempat yang paling fenomenal adalah perang salib yang berlangsung kurang lebih 100 tahun lamanya, dan itu dimenangkan oleh umat Islam. 4 fakta sejarah ini secara tidak langsung melahirkan trauma yang sangat dalam pada pihak Barat terhadap umat Islam. Ini yang ditulis oleh Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, dan tulisan beliau dalam buku beliau ini dikuatkan oleh seorang ilmuwan Barat yang sangat dikenal, yang bernama Karen Armstrong dalam penelitiannya. Ini yang pertama, secara pendekatan sejarah. Maka subhanallah ikhwatal iman, ini juga mengkonfirmasi tuduhan-tuduhan selama ini, stigma negatif selama ini terhadap umat Islam sebagai umat yang sangat radikal, fundamentalis, bahkan teroris, suka dengan kekerasan. Pendekatannya pendekatan kekerasan fisik, itu semua terkonfirmasi salah besar. Umat Islam tidak memiliki dendam, umat Islam tidak memiliki trauma. Sebesar dan sehebat apapun kezaliman yang dihadapi umat Islam di berbagai macam tempat, itu selalu sembuh dengan keimanannya. Contoh, ada sikap trauma.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman, yang membuat mereka benci atau membenci dan memusuhi umat Islam itu adalah mereka melihat perkembangan umat Islam itu semakin hari semakin menguat di berbagai macam negara-negara, baik di belahan negara Eropa maupun Amerika, Australia dan seterusnya. Orang yang masuk ke dalam Islam itu semakin meningkat. Setiap tahun persentasenya terus meningkat. Dan itu fenomena yang harus menjadi perhatian kita bersama, sebab ada hadis Nabi yang mengatakan la imana liman la amanata lahu wala dina liman la aqla lahu. Islam itu hanya bisa diterima oleh mereka yang mempergunakan akalnya dengan baik. Jadi mereka yang secara peradaban ilmu maju itu lebih mudah menerima Islam daripada mereka yang secara peradaban ilmu rendah. Maka realitas kita lihat, kenyataan. Mereka yang tadinya bukan muslim kemudian masuk memeluk agama Islam yang kita kenal dengan istilah mu'allab, itu cara beragamanya, sikap beragamanya jauh lebih bagus dibandingkan mereka yang sudah muslim sejak lahir, Pak. Cobalah Bapak Ibu perhatikan itu. Rata-rata mereka yang memeluk Islam itu secara ekonomi, secara pendidikan sangat baik. Tapi rata-rata mereka yang keluar dari Islam, murtad itu kita katakan, murtad itu rata-rata pasti bermasalah dengan ekonomi dan pendidikannya. Bahkan sampai-sampai ada ungkapan kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa membuat orang menjadi kafir. Fakir itu sangat dekat kepada kafir. Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai semakin tahun persentase umat Islam di Indonesia ini semakin menurun. Apa hubungannya dengan peradaban ilmu? Salah satu bentuk peradaban ilmu itu ya pengajian, pengejauhan tahannya kan begitu. Apa hubungannya pengajian dengan jumlah umat Islam? Kaedahnya sudah jelas, Pak. An-nasu a'daun ala ma jahilu. Manusia itu pasti memusuhi apa yang dia tidak tahu, Pak. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang tidak sedikit orang Islam yang tidak suka terhadap Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman, perkembangan kuantitas umat Islam di berbagai negara yang tadinya minoritas muslim, tapi terus setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Ini juga menjadi faktor kenapa Islam dan umat Islam itu dibenci dan dimusuhi. Yang ketiga, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta pencapaian ekonomi di beberapa negara Islam yang mengalami kemajuan pesat. Ini juga menjadi faktor. Ini masalah hegemoni. Ini masalah kekuasaan. Dan subhanallah, para ilmuwan barat dari dulu sudah mengatakan bahwa Islam itu adalah satu-satunya kompetitor peradaban bagi peradaban barat pasca runtuhnya ideologi komunis dengan runtuhnya Uni Soviet. Mereka meletakkan Islam itu, mereka menganggap bahwa Islam itu satu ancaman bagi mereka. Karena subhanallah, ikhwatal iman, semua konsep yang ada di dalam Islam menyangkut hablum minan nas, atau dalam istilah muamalah itu semua terbukti luar biasa dan mengalahkan segala bentuk konsep dan teori
yang ditemukan oleh orang-orang dan ilmuwan-ilmuwan barat, termasuk masalah ekonomi. Yang kuat menghadapi krisis itu kan sistem ekonomi dalam iman yang Allah muliakan. Pencapaian-pencapaian beberapa negara Islam dalam kemajuan ilmu, pengetahuan, bahkan ekonomi, itu juga menjadi salah satu sebab kenapa Islam ini dimusuhi. Yang mereka khawatirkan itu kan nilai-nilai ajaran Islam itu mewujud dalam kehidupan umat Islam itu. Itu yang mereka takut. Maka ayat yang paling ditakuti oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam itu salah satunya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi yang mereka takutkan kalau umat Islam ini kembali kepada agamanya, berpegang teguh terhadap agamanya. Itu kekuatan yang dahsyat luar biasa. Itulah yang mereka pecah belah itu dengan politik yang macam-macam. Ada yang istilahnya politik adu domba dan seterusnya itu. Bukan curiga, tapi faktanya begitu. Ini bukan kecurigaan, tetapi ini fakta yang memang mewujud. Sekalipun memang fakta ini sulit untuk dibantahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya faktor yang keempat adalah semakin mereka memojokkan umat Islam, semakin mereka mengkerdilkan Islam, semakin banyak orang yang ingin mempelajari Islam. Ini yang membuat mereka itu kehabisan pikir, Pak. Bukan nggak habis pikir, tapi kehabisan akal dia. Semakin ditekan, semakin membesar. Semakin Islam dikerdilkan, semakin banyak yang penasaran terhadap Islam. Ini yang membuat mereka salah dalam semua strategi. Strategi apapun yang mereka terapkan tidak mampu membungkam itu. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka memang punya kemauan, punya semangat, punya usaha untuk membungkam cahaya agama Allah ini biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, propaganda mereka. Tapi ingat, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Semakin dipojokkan, semakin dikerdilkan, semakin dijelek-jelekkan, semakin di stigma negatif, semakin diradikalkan, diradikulkan, dimacam-macamin, semakin banyak orang yang ingin mempelajari Islam. Akhirnya yang muncul dan tersisa hanya kebencian dan permusuhan. Inilah Bapak Ibu sekalian secara fakta sejarah realitasnya. Sekarang kita lihat dari sudut pendekatan teologis ajaran. Kenapa Islam itu dibenci dan dimusuhi? Yang pertama, Islam tidak hanya menyuruh orang berbuat baik, tapi juga Islam melarang orang untuk melarang orang untuk berbuat yang tidak baik. Atau dalam agama kita kenal istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa dakwah dikenal dengan istilah hisbah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak setiap waktu sholat 5 waktu berangkat ke masjid, berangkat aja sendiri, keluar dari rumah jalan menuju ke masjid, insya Allah semua senang dan tidak akan ada yang memusuhi. Tapi kalau Bapak sudah mulai mengajak-ngajak, apalagi mulai mengkritik mereka yang tidak ke masjid, mulailah tantangan itu dan
permusuhan itu muncul. Maka di dalam Al-Quran surat Luqman, ketika Luqman berpesan kepada anaknya untuk melaksanakan yang ma'ruf, itu belum ada kalimat tambahan wa'mur bil ma'ruf, tapi begitu beliau berpesan wanha anil mungkar, itu ada kalimat lanjutannya wasbir ala ma asabak. Jadi menegakkan yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf itu resikonya tidak setinggi mencegah yang mungkar. Nah, ketiga Islam, ya, ajaran Islam, bahkan jumhur ulama mengatakan, jamaah mayoritas ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu tujuan utama dan pokok kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul ke dunia ini. Bahkan salah satu inti ajaran agama Islam yang paling pokok adalah amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau tidak ada ajaran amar ma'ruf nahi munkar, tidak mungkin Nabi Ibrahim itu bermusuhan dengan ayahnya. Kalau tidak ada ajaran amar ma'ruf nahi munkar, tidak mungkin Nabi Nuh bermusuhan dengan putranya Kan'an. Kalau tidak ada perintah ajaran amar ma'ruf nahi munkar, tidak akan dimusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pamannya sendiri. Karena ada amar ma'ruf dan ada nahi munkar, menjadi garis embarkasi yang jelas antara kita dengan mereka yang tidak suka terhadap syariat agama Allah ini. Siapapun, mau anak, mau suami, mau istri, mau orang tua, tetap kita tegakkan amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tentu dengan catatan penting, dengan cara-cara yang baik. Karena dalam kaedah agama kita, tujuan yang baik itu harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tujuan yang baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, itu hasilnya jadi tidak baik. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ini yang pertama secara teologis. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, Islam itu tidak hanya sebatas agama yang mengatur ibadah, tetapi Islam juga mengatur tentang akhlak, hukum, akidah, syariat, akhlak yang mencangkup seluruh aspek kehidupan. Kata kuncinya, Islam itu agama yang komprehensif, sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, menyeluruhnya ajaran Islam. Kenapa Islam dimusuhi? Kenapa Islam dibenci? Jawaban yang kedua secara teologis, sebab ajaran Islam itu sempurna dan menyempurnakan. Makanya dibenci, Pak. Jadi karena memang Islam itu agama yang sempurna, ya makanya dimusuhi. Nah, cara mereka. Jadi pemilik syariat itu hanya Allah. Nah, ibadah dalam Islam itu berkaitan dengan pahala dan dosa, Pak. Pahala dan dosa itu berkaitan dengan surga dan neraka. Kalau sudah menyangkut wilayah ini, mutlak itu hanya prerogatif Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak memiliki hak untuk memberikan pahala atau dosa kepada siapapun. Kalau beliau punya hak memberikan syafaat, iya. Tapi kalau memberikan pahala dan dosa itu mutlak hanya Allah. Dan kalau sudah menyangkut Allah, apapun dalam Islam wajib ada dalilnya. Karena ini menyangkut ketuhanan.
menyangkut pahala, menyangkut dosa, menyangkut surga, menyangkut neraka. Jadi nggak bisa main-main. Nah, itulah kenapa di dalam Islam itu segala ibadah itu harus berdasarkan dalil. Karena Islam itu agama wahyu, bukan agama konsensus. Bukan. Ini masalah menjaga otentitas, originalitas ajaran Islam. Dan memang itu terbukti secara riset, satu-satunya agama di dunia ini yang masih memiliki keaslian itu hanya Islam sampai hari ini, Pak. Iya. Contoh sholat. Sholat. Antum mau sholat di mana? Di Syuhada hari ini, di Afrika, di Amerika, di benua Antartika sana, mau dimanapun seluruh dunia, yang namanya gerakan ruku itu pasti ke depan bungkuknya. Bukti bahwa syariat itu berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan konsensus kesepakatan pemeluknya, itu di tempat yang ini dengan tempat lain beda pelaksanaannya, Pak. Makanya dia agama wahyu. Itulah hebatnya Islam dan itulah kesempurnaan ajaran Islam itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kenapa Islam itu dibenci dari sudut pandang teologis? Karena Islam itu tidak hanya mengajarkan pemeluknya, umatnya, untuk menjalankan Islam itu secara kafah melalui tarbiyah dan dakwah, tetapi juga ada dimensi yang disebut dengan siasah politik. Karena kekuasaan itu ditegakkan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam siasah kekuatan itu juga sangat penting.